Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Nadira. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan kurikulum, yang dimana perkembangan kurikulum terdiri atas dua kata, yang dimana perkembangan dan kurikulum. Menurut Winarno Surahmat, yang dimaksud dalam kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Sedangkan menurut Hendiat Sutopo dan Wasti Somanto mengemukakan istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Nah, bila setelah mengalami penyempurnaan, akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut. Nah, pengertian pengembangan seperti itu berlaku pula dalam bidang kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum mencangkup kegiatan penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif, dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian. Nah, bila kurikulum itu sudah dianggap sudah cukup mantap setelah mengalami penilaian dan penyempurnaan, maka berakhirlah tugas pengembangan kurikulum tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan tugas pembinaan. Jadi, pengembangan kurikulum atau disebut dengan curriculum development pada dasarnya adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang dianggap ideal. Proses dari pengembangan kurikulum yaitu yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pengembangan kurikulum yang diawali dengan identifikasi kebutuhan. Dan di sini identifikasi yang dimaksud yaitu dengan mengidentifikasi tenaga-tenaga terampil atau kompeten yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas dalam unit pekerjaan yang ada sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah personal atau seseorang. Kebutuhan yang semakin dinamis menuntut berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Dengan demikian, kompetensi ini harus bersifat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dunia profesi atau ilmu pengetahuan dan teknologi beserta seni. Langkah kedua yaitu analisis dan pengukuran kebutuhan. Suatu perkembangan kurikulum dilakukan di suatu jenjang pendidikan dan tidak dilakukan tanpa suatu alasan. Mengapa kurikulum itu dikembangkan? Karena setiap pengembangan kurikulum mesti ada landasan yang menjadi dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi. Maka terjadi perubahan yang cukup drastis dalam pola pekerjaan. Diversifikasi pekerjaan dan tugas-tugas dalam suatu pekerjaan berimplikasi dengan lahirnya spesialisasi yang menuntut sikap profesionalisme. Hal ini mengakibatkan keragaman dalam pola tugas-tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu, analisis kebutuhan mutlak diberlakukan secara berkala minimal 5 tahun sekali sebelum perbaikan kurikulum. Langkah ketiga yaitu penyusunan desain kurikulum program studi. Penyusunan desain kurikulum merupakan rangkaian kegiatan dalam merumuskan tujuan, isi, atau bahan, proses atau metode dan media, serta evaluasi hasil pendidikan. Terdapat beberapa langkah dalam penyusunan desain kurikulum berbasis kompetensi, yaitu merumuskan metode pembelajaran dan bahan ajar, menghitung dan menentukan waktu, dan menentukan struktur kurikulum dan sebaran mata pelajaran. Ini dari pengembangan KBK dapat disusun sebagai berikut, yaitu 1. Merumuskan tujuan kurikulum, 2. Merumuskan kompetensi, 3. Menentukan struktur program dan seberagam mata pelajaran, 4. Menghitung dan menentukan waktu, 5. Merumuskan metode pembelajaran dan bahan ajar, 6. Merumuskan persyaratan akademik tenaga pengajar, 7. Merumuskan sistem evaluasi, dan 8. Menentukan sarana dan prasarana. Bentuk narasi, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya.
adaptasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis. Model berfungsi sebagai sarana untuk membuat model Taylor sesuai dengan judul bukunya. Model pengembangan kurikulum Taylor ini lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Dengan demikian, model ini tidak menguraikan pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah konkret atau tahapan-tahapan secara rinci. Taylor hanya memberikan dasar-dasar pengembangannya saja. Menurut Taylor, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum. Pertama, berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, pengorganisasian kedua model Tabar. Berbeda dengan model yang dikembangkan oleh Taylor, model Tabar lebih menitikberatkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Pengembangan kurikulum biasanya dilakukan secara deduktif yang dimulai dari langkah penentuan prinsip-prinsip dan kebijakan dasar, merumuskan desain kurikulum, menyusun unit-unit kurikulum, dan mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwi Anti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yang dimana materinya yaitu yang keempat, review dan validasi kurikulum atau uji coba dan penyempurnaan. Secara ideal, desain kurikulum yang telah disusun tidak langsung digunakan, tetapi terlebih dahulu divalidasikan. Kegiatan validasi dilakukan melalui uji coba minimal pada satu kelas tahun pertama atau beberapa kelas selama masa pendidikan berlangsung. Kemudian yang kelima yaitu implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum telah disempurnakan, disebut diimplementasikan pada seluruh kelas selama masa penyelenggaraan pendidikan. Dalam mengimplementasikan kurikulum ini semaksimal mungkin menyediakan faktor penunjang kurikulum, mencakup personalia seperti tenaga pengajar, staf, administrasi teknisi, laboratorium, pustakawan, dan seluruh prasarana peralatan pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum yang telah dikembangkan perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, mulai identifikasi dan analisis kebutuhan hingga implementasi kurikulum di lapangan. Evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan ini dilakukan untuk memperoleh feedback demi perbaikan kurikulum yang sedang berlangsung. Perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut kegiatan evaluasi terhadap bahan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum dalam rangka pemutakhiran. Kemudian selanjutnya kita membahas model Oliva. Menurut Oliva, suatu model kurikulum harus bersifat simpel, komprehensif, dan juga sistematik. Komponen-komponen pokok dalam mengembangkan suatu kurikulum ada 12 komponen yang satu sama lain berkaitan. Tampak model pengembangan kurikulum yang ditemukan oleh Oliva terdiri dari 12 komponen yang harus dikembangkan. Komponen pertama yaitu adalah bersifat perumusan filosofis, sasaran, visi, serta misi lembaga pendidikan. Komponen yang kedua adalah berada kebutuhan siswa dan urgensi dari disiplin ilmu yang harus diberikan oleh sekolah. Komponen ketiga dan komponen keempat itu berisi tentang tujuan umum dan tujuan khusus kurikulum yang
didasarkan kepada kebutuhan seperti yang tercantum dalam komponen 1 dan juga komponen 2. Kemudian komponen kelima adalah bagaimana mengorganisir rancangan dan mengimplementasikan kurikulum. Kemudian komponen kurikulum ke-6 dan juga ke-7 mulai menjabarkan kurikulum dalam bentuk perumusan, tujuan umum dan khusus pembelajaran. Selanjutnya yaitu model Beckham. Model ini dinamakan sistem Beckham karena memang diciptakan dan dikembangkan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Beckham mengemukakan ada 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum. Pertama, menetapkan arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Yang kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh, yaitu dalam hal merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta menetapkan evaluasi. Yang keempat yaitu implementasi kurikulum, dan yang kelima melaksanakan evaluasi, seperti evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi keberhasilan anak didik, dan evaluasi sistem kurikulum. Tahapan yang kelima itu adalah Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses pengembangan kurikulum terjadi secara terus-menerus. Wheeler berpendapat, proses pengembangan kurikulum terdiri dari 5 fase atau tahap. Setiap tahap merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berurutan. Artinya, kita tidak mungkin dapat menyelesaikan tahap kedua manakala tahap pertama belum terselesaikan. Kemudian ada 5 tahap pengembangan kurikulum, yaitu menentukan tujuan umum dan khusus, pengalaman belajar, isi atau materi, menyatukan pengalaman belajar, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah model Nichols. Model Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model pengembangan kurikulum Nichols menggunakan pendekatan siklus seperti Wheeler. Model ini digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Langkah yaitu analisis, menentukan tujuan, menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran dan metode serta evaluasi. Dan yang terakhir adalah model dynamic Skillback. Menurut Skillback, model pengembangan kurikulum yang ia namakan model dynamic adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Skillback menjelaskan bahwa model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.